Yesus Kristus bersumber dari atas kasih karunia dalam kemurahannya yang besar menaungi kita semua. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih bersama dengan keluarga besar Puskesmas Lagari di sini Tuhan. Engkau tahu apa yang kami lakukan dan kami kerjakan. Tidak lain adalah persekutuan ini kami bangun untuk bersekutu dengan sesama dan juga bersekutu dengan Tuhan. Karena itu di dalam ibadah yang kami akan kerjakan, hadirlah Tuhan di dalam firman-Mu. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dan kami kerjakan ke depan. Karena itu tuntunlah kami Tuhan di dalam menghadapi situasi yang tidak menguntungkan bagi bangsa kami, bagi daerah ini dan bagi dunia pada umumnya. Karena itu Tuhan, ampunilah segala dosa kekurangan kami. Perdamaikan hidup kami dengan darah-Mu, dan kami akan mendengarkan firman Allah. Berfirmanlah bagi kami, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang besar yang mengasihi kami, hamba persembahkan doa ini seraya menyambut firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pada saat ini memberi kesempatan bagi kami bisa bersama-sama dengan saudara di dalam menaikkan suatu doa dan ibadah kita kepada Tuhan, walaupun dalam skala yang kecil, tapi masih lebih banyak ini dibandingkan dengan skala yang ada di rumah masing-masing. Ya, kami di rumah hanya berempat, tapi kami tetap beribadah sesuai dengan anjuran pemerintah yang diberikan kepada kita. Sebelum saya membacakan beberapa ayat sebagai dasar dan pedoman dalam perjalanan hidup rohani kita pada pagi hari ini, pertama-tama saya sama istri menyampaikan, ini sudah masih siang, ya. Selamat siang untuk kita sekalian. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Demi kemurahan Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan bersama anak kami dokter. Kemarin diberitahu kalau dimana Bapak bisa memimpin kemudian menyampaikan beberapa nasihat firman Tuhan, dan kami sudah berdoa dan melakukan itu semua. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita bisa bertemu satu sama yang lain. Ya, walaupun mungkin tidak semua yang hadir, tetapi ya saya sangat berterima kasih kalau kesempatan ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Dan sebagai dasar daripada perhimpunan kita, persekutuan kita pada saat ini, firman Tuhan datang kepada kita di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-12. Ya. Yohanes 15 ayat 12. Di sini kita akan melihat bahwa inilah perintahku. Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi sebelum Yesus naik ke surga meninggalkan murid-muridnya, Tuhan memberikan suatu pesan dan perintah, bukan pesan lagi tapi perintah kepada murid-muridnya. Ya, dengan maksud supaya mereka saling mengasihi satu sama yang lain. Kalau Tuhan sudah memilih murid-murid itu terdiri dari 12 murid,
Walaupun satu telah minggat dan karena menjual Tuhannya, tetapi pada akhirnya digenapkan menjadi 12 gembala. Selain daripada itu ada lagi 70 murid. Dan selain daripada itu tidak terhitung lagi banyaknya jumlah murid-murid Tuhan di seluruh dunia, termasuk kita yang hadir, yang ada pada siang hari ini. Betapa besarnya perintah ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Bayangkan kalau dalam melakukan perintah Tuhan itu tidak ada kasih persaudaraan yang mereka bangun di dalam persekutuan antara murid dengan murid dan murid-murid dengan masyarakat umum, maka tentu rencana Allah yang akan membangun suatu bangunan rohani yang besar di dunia ini tidak akan tercapai. Karena itu di dalam Matius 11 ayat 28 kalau tidak salah, di situ dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ini tugas bagi gereja Tuhan, diberi perintah, diberi tugas untuk pergi dan bersaksi. Bersaksi itu dimulai dari mana? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya mendengar berita yang hamba-hamba Tuhan yang berkeliling dunia itu mengatakan bahwa ujung dunia itu adalah Papua. Dan kita berbahagia, kita bangsa Papua yang ada di ujung bumi bisa dijangkau oleh firman Tuhan. Mata Yesus itu menjangkau kita yang ada di paling ujung ini, sehingga dia tidak membiarkan kita yang ujung ini boleh binasa. Tetapi dia mau supaya semua bangsa itu menjadi murid Tuhan. Tidak peduli itu bahasa apa dia, suku apa, tapi semua bangsa. Dan kita termasuk bangsa Indonesia yang menjadi bagian daripada perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, karena itu kita sangat berbahagia kalau kita bisa mendengarkan firman Allah. Ya. Apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus di antara murid-muridnya tidak bisa dilihat orang lain. Itu sebabnya dalam Matius 13 ayat 16 Yesus katakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Jadi di dalam perjalanan hidup rohani kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan kita itu. Dari pagi, siang, malam, dan pagi lagi, tangannya yang penuh kuasa itu selalu menopang hidup kita sehingga kita sehat, kita kuat, terpelihara. Ya, karena memang itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu di dalam Yeremia 6 ayat 33 kalau tidak salah atau berikutnya, bahwa di sana ada Tuhan siapkan kesehatan, perlindungan, bahkan sampai umur sutup pun disediakan Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Dan selain dari bahagia karena melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, ya, hasil apa yang kita terima dari kita mendengarkan firman Tuhan? Tentu ada hasilnya yang kita harus peroleh dari kita mendengar firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 katakan bahwa kita mendengar firman Tuhan itu maka timbul iman. Jadi inilah tujuan kita mendengar firman Tuhan, supaya timbul iman. Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak akan mungkin ada iman timbul di dalam kehidupan kita. Karena itu kita sangat bersyukur. Telinga kita mendengar, timbul iman kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus walaupun dia sudah naik ke surga, sebentar lagi dia akan mencurahkan rohnya yang kudus itu kepada umat manusia supaya iman Allah, maka kita berbahagia. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan dan kami sekalian.
merespon firman Tuhan. Kita menyanyi lagi ulang lagu yang tadi, Yesus besertamu. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini Tuhan, kami kawanan dombamu ada di tempat ini, di Puskesmas Lagari di sini. Kami menyebut namamu Tuhan, kami membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu, dan kami mohon biarlah Engkau memberikan kemampuan bagi kami untuk melakukannya, mewujudkannya di dalam setiap langkah hidup kami, bahkan di dalam profesi kami masing-masing. Hamba berdoa Tuhan, Tuhan di Puskesmas Lagari di sini, segenap petugas Tuhan, mulai dari pimpinan kepala puskesmas, dokter dan para mantri, bidan, suster, bahkan juga tenaga-tenaga administrasi.
semua mereka siapapun dia, Engkau mengenal satu persatu. Engkau menembusi kedalaman hati mereka di dalam menghadapi Tuhan masyarakat, memberikan pelayanan Tuhan tanpa pamrih Tuhan. Bahkan mungkin juga ada yang sudah sebagai pegawai negeri, tetapi secara hitung-hitungan tidaklah sebanding Tuhan dengan kasih yang mereka sudah wujudkan. Karena itulah perintah-Mu bagi kami, supaya kami mengasihi seorang dengan yang lain. Bahkan Engkau memerintahkan kami, musuh kami sekalipun kami harus doakan mereka supaya kami diampuni. Dan juga Tuhan, kami sekalian boleh diampuni. Terpujilah nama-Mu Tuhan, firman-Mu sudah turun, maka raihkan di dalam hati kami sekalian yang ada pada siang hari ini. Jumlah tidak seberapa, tetapi Engkau sudah menetapkan Tuhan kami. Bahkan Tuhan, umat-Mu yang ada di puskesmas ini Tuhan, yang percaya di dalam nama Yesus, jadikanlah mereka terang, jadikanlah mereka saksi di tempat ini. Kepada siapapun Tuhan, agama apapun, status sosial apapun, semuanya Tuhan, Engkau pakai mereka menjadi saksi, walaupun tanpa perkataan mungkin Tuhan, tetapi dalam sikap pelayanan mereka, di situ masyarakat boleh membaca dan mereka mendoakan supaya semuanya dapat disehatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau baik bagi kami. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa segenap petugas di sini Tuhan, bahkan tempat ini, lokasi ini Tuhan, ruangan ini Tuhan, dari utara, timur, selatan, barat Tuhan, Engkau kuduskan di dalam nama Yesus. Segala halangan, rintangan, gangguan apapun bentuknya Tuhan, roh-roh jahat Tuhan, roh-roh yang bergentayangan Tuhan, roh-roh yang manusia takuti Tuhan, Engkau pindahkan ke hutan belantara sana, ke dalam tuwir laut sana Tuhan. Dan yang ada di tempat ini adalah kemurahan Tuhan, dalam bentuk tiang awan pada siang hari, bentuk tiang api pada malam hari, menaungi tempat ini, akan menaungi kediaman para petugas masing-masing di rumahnya ya Tuhan, sehingga selalu sehat Tuhan, selalu dikuatkan oleh Tuhan melaksanakan tugas dan profesinya ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa para pemerintah Tuhan, bahkan juga pihak keamanan Tuhan, TNI, Polri, bahkan Tuhan distrik, desa, semuanya, kader-kader di masyarakat Tuhan, bahkan para guru-guru Tuhan, pegawai-pegawai Tuhan, administrasi dimanapun lembaga yang mereka kerja di Lagari di sini Tuhan, Engkau sertai mereka Bapa, supaya mereka saling mengasihi seorang yang dengan yang lain, tanpa memandang Tuhan perbedaan agama, tanpa memandang status sosial dan pekerjaan masing-masing, tetapi mereka satu, mengasihi Allah lebih dahulu dan saling menghormati satu dengan yang lain. Itulah praktek kasih di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami yang Engkau sudah pimpin datang di tempat ini menyampaikan firman-Mu Tuhan, bahkan menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Sebagaimana Engkau pimpin kami dari rumah, dari kota, Engkau juga membawa kami pulang dengan selamat. Yang tinggal Tuhan dalam melaksanakan tugas ke depan, marilah Tuhan Engkau Tuhan sertai mereka. Sekali lagi Tuhan, biarlah kasih itu boleh nyata di tempat ini, di dalam pelayanan di sini Tuhan, dari pimpinan sampai semua anak buah Tuhan, pegawai negeri Tuhan, yang honorer, yang magang Tuhan, bahkan yang membantu Tuhan, semuanya Engkau perhitungkan. Satu saat setelah mereka menabur, mereka akan menuai hasil yang Engkau sediakan bagi mereka sebagai upah dalam ketekunan dan kesabaran mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, atas waktu yang Engkau berikan bagi kami beribadah kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita. Kita kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom.